majikan saya nggak pakai saya, terus bobonya terlanjur kayak gitu, aja dimasukkan ke panti jompo. Kan saya nggak paham nih, kamu uang interminitan nggak ada nih? Ya nggak ada, kalau untuk buat apa beli tiket insya Allah ada, apa untuk ngurus surat. Berapa? Kamu punya uang berapa sekarang? 2.500. Apakah kamu yakin dengan 2.500 kamu cukup untuk hidup sampai kamu pulang? Buat paspormu berapa lama? Oke lah kamu bilang buat paspor di luar sana. Bisa buat paspor. Butuh waktu seminggu atau 2 minggu. Terus kamu hidup di luar nggak perlu bayar. Kenapa tidak diperhitungkan seperti itu? Saya nggak pikir pakai logika, Mbak. Kamu di Interminit punya uang semuanya dikirim ke Indonesia. Emangnya nih Miss Yuni ada solusi sekarang. Tapi kan nggak bisa langsung terbang kan? Kamu tinggal di sini 10 hari aja. Uangmu cukup nggak? Hah? Kamu tinggal di mana? Belum tahu tinggal di mana. Ngerti? Kamu harus punya ide. Kamu harus tinggal di mana? Bukan berarti kamu keluar dari sini terus habis itu kamu bilang nggak tahu tinggal di mana. Karena satu, saya tidak akan menolong orang yang berurusan dengan utang. Karena dia sendiri yang menyiksa hidupnya sendiri. Kamu sudah tahu keluar nih dari rumah majikan. Tapi kenapa buat diri sendiri nggak ada? Oke, kamu buat tiket ada. Buat ngurus surat ada. Terus tidurmu di mana? Makanmu di mana? Sebelum saya ngasih solusi, tolong jawaban ini dulu. Ya nanti soalnya sementara saya mengurus-ngurus itu tinggal di tempat Miss Yuni boleh? Tidak, katakan saya tidak. Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak ingin kamu tidak merencanakan hidupmu. Nggak boleh. Tinggal di rumah saya nggak boleh. Sekarang saya hanya membantu orang-orang yang kasus saja. Kamu kan nggak kasus, kan kamu sengaja. Karena saya pernah membantu orang, akhirnya dia sendiri yang nyokot saya. Saya sekarang takut. Kecuali orang dipukul majikan, kasus polisi, apa itu saya bantu, nggak apa-apa. Tapi kan kamu bukan saya. Kamu ada uang, tapi paspormu kamu gadekan. Aku udah menolong orang memang milih-milih aku wedi. Kenapa? Kalau aku semua orang gadein paspor, terus habis itu proses gadein paspor, tinggal di rumah saya, tempat saya akan dijaga no. Jadi nggak apa-apa wes tinggal di rumah Miss Yuni, tidak. Saya katakan tidak. Karena aku wes mari kasaran ngomong ngingu ulo. Habis itu keluar dari rumahku aku dinyek-nyek uang. Mendingan nggak usah. Saya takut. Kenapa? Antar bilang nggak tak kasih makan lah, bilang aku cerewet lah, bilang itu aku nggak. Mendingan aku nggak nolong orang, biar aku nggak nambah dosa. Makanya aku nanya sama kamu, nih aku mau nolong kamu, bukan tempat, cuma solusi. Saya nanya nih, tinggal di mana kamu? Ya gimana ya, tadinya kan saya kirain kalau Miss Yuni bantu saya itu untuk bikinin surat buat pulang itu, kalau saya kalau boleh tinggal di sini sampai saya selesai. Oh tidak, ikut senangin jaga, no, aku nggak mau. Karena saya sekali lagi harus ngomong bolak-balik. Saya ngizinin satu orang rentenir, ngizinin satu orang gak ada paspor, ngizinin satu orang hamil di tempat saya jadi jujukan, saya nggak mau. Terus jaga no, saya nggak mau. Saya bisa bantu kamu ngasih solusi bagaimana caranya bisa membuat surat sementara perjalanan pulang Indonesia. Saya kasih kamu caranya. Tapi kalau kamu bilang ngurusin surat-surat tinggal di rumah saya sekarang nggak mau. Kalau saya pulang ke agent dulu gimana? Nah, itu memang tanggung jawabnya agentmu. Iya, terus maksudnya Miss Yuni bisa bantu saya ngurusin. Saya nggak bantu, saya ngasih caranya, ngasih tahu bagaimana cara membuatnya. Saya nggak boleh bantu. Saya nggak boleh bantu. Saya kasih tahu caranya bagaimana membuat paspor. Buat pulang gitu ya? Buat pulang, iya. Cuman saya nggak yakin kamu akan membalikan uang itu pada rentenir. Saya nggak yakin. Apalagi kalau saya itu tadi ya. soalnya kenapa? Kamu pulang Indonesia nggak mungkin kamu membalikan lagi. Kenapa? Kalau memang kamu niat mengembalikan, nggak kayak gini caranya. Saat kamu di Interminit, kamu kasih uangnya, kamu ambil paspormu, langsung kamu pulang Indonesia. Tapi kalau kamu bilang uangnya malah dikirim ke Indonesia, saya nggak paham nih. Kenapa kamu kirim uangmu ke Indonesia? Sementara 100 harinya bukan hari ini.
Kan kamu hari ini bisa ambil paspor, bisa terbang hari ini. 100 harinya suamimu kan bisa dikirim ambil uang di bank ya kan kamu bilang tadi ada uang di bank saya. Yang ngambilnya itu kan harus saya gitu. Lah ya kan hari ini nih paspormu mengambil pesawat hari ini kan kamu bisa pulang hari ini. Bisa ya gitu. Lah kamu paspormu ditebus tuku tiket hari ini kan dia bisa toh. Ya nanti nggak cukup tambah uang. Maksudnya nggak cukup gimana? Kan tadinya cuma gaji 4630. Terus nanti kalau buat ngambil paspor kan 4.000 ya, 4.000, 5.000 lah. Terus nanti untuk buat beli tiketnya itu. Ya masa keluargamu 2.000 aja nggak mau ngirim sih mbak? Ya. Kamu kerja di Hongkong 4 tahun loh. Aku nggak mudeng. Berarti kan memang kamu sudah merencanakan aku diutang bank kok aku diinterminin dengan Mijuni kok ada solusi. Berarti kan memang jaga nih. Nyatanya kalau kamu nggak jaga nih uangmu nggak kamu kirim dulu buat suamimu 100 harinya loh. Kamu pegang dulu sampai masalahmu selesai. Itu orang pakai prinsip. Tapi kalau kayak gini saya rasa memang play victim. Kenapa Mijuni selalu bilang Mijuni itu dari cerita kalian cuma mikir, iya masa iya nyawa sendiri nggak dipikir? 100 harinya suami bukan hari ini. Iya masih tanggal 9. Masih tanggal 9, ini masih tanggal 4. Kenapa harus dikirimkan dulu? Sementara nyawamu di sini lebih penting nggak? Kalau kamu hari ini bilang, Mijuni, saya masih ada uang nih, gajianku interminit, tak pegang dulu, soalnya takutnya ada sesuatu. Saya tinggal di rumahnya Mijuni, saya masih bisa mikir, oh oke, berarti kamu ada niatan untuk lebih baik lagi. Kamu memang benar-benar punya uang, cuman kamu memang nyimpan untuk kedepannya. Tapi enggak, ini kamu langsung enggak. Kamu uang kirim ke Indonesia dulu, alah dek ini mati babano. Ini lucu bagi saya. Saya nggak mau. Saya selalu bilang, ada yang bilang, jangan di-subscribe Mijuni ya, Mijuni itu jahat. Nggak apa-apa. Saya selalu memberikan solusi buat kalian. Bukan jaga nih ke saya. Aku nesu mbak, soalnya kenapa? Nek kamu Mijuni, aku punya uang nih 5.000. Tapi saya bingung nih, saya nggak cukup buat paspor. Saya mau tiket. Mungkin saja saya berpikir bahwa, ya udah tebus paspormu, tiket tak tukono. Bisa saja. Saya bisa mikir seperti itu. Kenapa? Aku kasihan sama kamu. Dan kamu sudah berusaha. Tapi kayak gini kamu play victim. Kamu play victim di sini. Kenapa uang kamu kirimkan ke Indonesia sementara kamu nyawamu di sini terserah gak kamu seperti apa. Sekarang tiket berapa? Kamu cuma pegang 2.600. Buat paspor murah $70. Tapi kamu tinggal di sini sampai 2 minggu. Emangnya jauh duit uang? Melas di uang. Kayak Mbak Lastri gitu minta-minta uang sama orang. Nah maka dari itu. Nek kamu kesini ngomong Mijuni saya diinterminit, uang saya nggak cukup buat ini. Gak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Saya bantu. Saya punya uang donasi, saya punya. Tapi kalau kamu jaga no, saya benci sama orang yang jaga no. Jadi kamu itu nggak ada, gak oleh tolong Mijuni, aku minta solusi toh. Aku gak ada tinggal dengan Mijuni. Karena saya buat paspor selesai, saya langsung pergi. 2 minggu, punya tempat tinggal, saya punya mis, walaupun saya gak punya uang. Jadi aku senang gitu loh, nulung uang saya greget. Saya tuh akan berjuang bareng sama kalian. Tapi kalian, si tanah, mfan. Si tanah. Karena saya marahnya adalah, suamimu 100 harinya tanggal 9, dan hari ini hari kematianmu. Kenapa kamu kirimkan uang itu ke Indonesia? Itu yang gak masuk di otak saya. Dan paspormu gak ada, sayang. Aku tuh gak kepingin marah. Tapi kan logikanya gak masuk, sayang. Iya. Terus gimana solusinya, Mas? Ya kamu kembali ke agenmu. Balik sama agenmu. Bagaimanapun juga, agen kamu adalah tanggung jawab agenmu. Terus datang ke KJRI, minta surat, ya ngomong aja digadein. Iya, terus terang ya. Terus terang aja digadein. Saya mau pulang Pak, hari ini saya keluar. Jadi mereka akan memberikan paspor itu kira-kira seminggu atau 10 hari.
Nggak mungkin langsung hari ini kamu dikasih paspor. Bayar berapa? $70. Paspor bayar murah $70. Tapi masalahnya kamu harus nunggu di hari sampai 14 hari atau 10 hari. Makanya tadi saya marah karena kamu tidak punya uang pegangan. Kamu cuma punya uang 2.000 lebih. Bingung saya. Maksudnya bingung? Bingung kan mau gawe dhewe lho. Bingung mau gawe dhewe. Kowe gak kira bingung lek uang itu masih mau pegang. Kamu boleh panik, kamu boleh bingung. Tapi nyawamu sendiri loh, bojomu tanggal 9. Selamatan. Saiki suamimu di Indonesia, pasti dong anak-anaknya, keponakannya akan nyelamati. Awakmu dikira siapa sing nyelamati lek gak dirimu sendiri? Emangnya kamu bisa pulang bulan tanggal 9? Enggak, kamu gak bisa pulang. Karena kamu nggak mungkin juga hari ini bisa buat paspor. Di mana KJRI akan menanyakan, dan kapan hari terakhirmu. Biasanya KJRI itu memberikan paspor setelah 10 hari atau 12 hari. 12 hari. Iya. Jadi biaya buat paspor murah, 70. Tapi ya kamu harus siap. Mungkin dimarahin atau seperti apa, karena mereka kan berhak. Itu paspor itu milik negara. Iya. Jadi ya ojo nesu kalau dilokno KJRI. Ya sing legowo memang tak mau gadekno barangnya negara mau gadekno 5.000. Dan kamu bilang mau nebus itu enggak ada orang percaya, sayang. Enggak akan ada orang percaya. Mau mulai Indonesia kok ditebus. Sekarang pulang sama agenmu dan ngomong sama agenmu paspormu gadekne, minta surat-surat juga dari agenmu kayak paspor, KTP, terus habis itu kontrak kerja, karena agenmu akan ditelepon oleh KJRI juga. Itu melibatkan agenmu juga. Pulang di sana, cuman bayarnya $70 aja.